kalau jenengan suruh milih pengen jadi apa? Pengen jadi orang kaya apa orang miskin? Kaya titik, kaya tok kayak gue. Kaya dan beriman gitu dong. Masa kaya tok? Kaya siapa? Kaya Korun apa kaya Nabi Sulaiman gitu loh. Ya. Kalau pengen milih, jadilah orang yang kaya tapi beriman. Akan tetapi kekayaan dan kemiskinan itu yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja orang yang kerja siang malam banting tulang, peras keringat. Tapi ya tetap miskin. Ada orang yang kerjanya Masya Allah cuma tanda tangan toh. Tapi jadi wong sugih. Ya aku tak nyontoh tanda tangan. Siapa sih harus mengaku tanda tangan? Ya. Entah kekayaan, entah kemiskinan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 35, surat apa? Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Kami akan uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang tidak enak, wal khairi, dan sesuatu yang enak. Sesuatu yang tidak enak apa? Kemiskinan, apalagi sakit, terus musibah, terus sedih. Kalau yang enak-enak apa? Rezeki nomplok, bis nomplok lancar morningnya. Ya nomplok terus ya. Apalagi yang enak-enak? Kesehatan. Terus bahagia, senang ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji hambanya, bisa dengan sesuatu yang enak dan bisa dengan sesuatu yang tidak enak. Kira-kira aku ujiannya sing ngendi ya? Sing enak apa sing ora enak? Kalau lagi-lagi ya, kalau kita disuruh milih, kira-kira pengen ujian sing apa? Enak ya, tapi belum tentu lulus. Coba sekarang saya tanya, jenengan itu khusyuk ndongane, gue pas lara apa pas sehat? Ayo. Pas kapan? Pas sakit atau pas sehat? Sakit. Berarti memang ben khusyuk apa dadakan lara desit? Ya. Kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Dan tolong jangan difahami dari sini bahwa wah ya wis kayak gitu kita pasrah saja, nggak usah kerja. Bukan. Anda bekerja silakan. Bahkan agama kita memerintahkan kita untuk bekerja. Akan tetapi masalah rizki, masalah hasil, apakah kemudian hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai yang diharapkan? Sesuai yang diharapkan itu maksudnya dagangannya laris. Tidak sesuai yang diharapkan, dagangannya ora laris. Masalah dagangan kita laris atau tidak laris, itu yang menentukan adalah Allah. Kalau laris ya alhamdulillah. Orang laris? Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya ala kulli hal?
Ya, dalam segala kondisi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dipikir kalau misalnya kita sudah beriman, terus kemudian ujian itu akan lepas dari kita. Oh, tidak. Ya. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini sahih dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasul, siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Apa pertanyaannya? Siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Apakah Anda pikir wong kafir gitu? Tidak. Beliau menjawab, al-anbiya. Manusia yang ujiannya paling berat adalah para nabi. Para nabi itu kan puncak keimanannya manusia. Jadi manusia yang paling tinggi imannya itu siapa? Para nabi, para rasul. Terus siapa lagi wahai Rasul? Summal amsalu fal amsal. Terus di bawahnya, jadi kalau tadi ujian yang paling berat, di bawahnya lagi yang level ujiannya lebih rendah di antara dibandingkan para nabi siapa? Orang yang imannya di bawah mereka. Terus siapa lagi? Orang yang imannya di bawahnya lagi. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Seandainya imannya kuat, maka ujiannya pun akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun nubtuliya ala hasabi dinih. Dan seandainya imannya tipis, maka ujiannya pun sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Milih sing endi? Milih yang mana? Hah? Mikir dulu ya. Milih yang mana? Milih sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah. Loh Ustaz, imannya tambah tinggi kok malah ujiannya tambah berat. Ngapa ibu ya mendingan imannya sing biasa-biasa bae gue. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jenengan itu kalau sudah tambah rajin ngaji, dulunya nggak pernah ngaji, sekarang apa? Rutin ngaji. Dulunya sholatnya bolong-bolong, sekarang sholatnya Masya Allah rapot. Ibu-ibu dulunya nggak jilbaban, sekarang jilbaban, bahkan rapet jilbabnya. Jangan Anda pikir kalau sudah sedemikian rupa, kemudian lantas nggak ada ujian. Malah ujiannya tambah abot. Kayak ngesupnya orang mangkat ngaji guys. Begitu? Begitu atau tidak? Tidak. Kira-kira Allah ketika iman seorang semakin tinggi, ujiannya semakin berat, kira-kira Allah itu ada maksudnya enggak? Ada tujuannya atau tidak? Ada.
Gak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, tidak ada. Ya. Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu yang maha hikmah, yang maha bijak. Setiap apa yang ditakdirkan itu pasti ada hikmahnya. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada hambanya, semakin tinggi imannya, ujiannya akan semakin berat. Itu pasti ada hikmah di balik itu. Apa Ustaz hikmahnya? Supaya kita juga apa? Siap-siap untuk menghadapi ujian itu dengan hati yang lapang. Kita perlu paham apa hikmahnya. Karena khawatirnya kalau kita tidak paham hikmahnya, nanti kita bisa mundur teratur. Ya. Biar perasaan yang pas orang sholat rezekinya lancar ya. Siki sholat malah rezekinya seret. Dan ini terucap. Dan ini terucap. Ya. Pernah suatu saat saya diantar ke suatu tempat hadir pengajian gitu ya. Kemudian dia cerita tentang temannya yang dulu preman, sekarang sudah tobat. Preman itu ngeluh, mantan preman, maaf. Mantan preman itu ngeluh, biyen pas lagi preman duitku akeh. Siki wis ora preman malah wangel banget nggolek duit. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, ujiannya semakin berat. Itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Nun sewu, jenengan mudeng, ujian berat kok tanda sayang. Kira-kira logis enggak? Semakin berat ujian itu tandanya semakin sayang. Di mana sayangnya? Kita lanjutkan sabda Nabi SAW tadi yang sudah kita bacakan awalnya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Allah akan terus menguji hambanya hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Allah akan terus memberikan ujian kepada hambanya sampai dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Apa maksudnya? Dengan ujian itu Allah ingin membuat hambanya bersih dari dosa-dosa. Sehingga ketika Allah mencabut nyawa orang itu, Allah cabut dalam keadaan sudah bersih. Maka ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan sambutan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tanpa ada siksaan yang akan dia rasakan di akhirat. Maka jamaah yang kami hormati, poin terpenting yang ingin saya sampaikan dari kajian pembuka tafsir Al-Fajr ini, bahwa ketika Anda kaya, itu bukan tanda bahwa Allah itu sayang kepada Anda. Bukan tanda satu-satunya. Dan ketika Anda miskin, itu bukan tanda bahwa Allah itu benci kepada Anda. Terus tandanya apa Ustaz? Ibadah.
Kalau Anda menjadi orang kaya, tapi patuh kepada Allah, beribadah dengan baik kepada Allah, mudah-mudahan itu tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Kalau kita miskin, lihat, apakah kita rajin beribadah? Kalau rajin beribadah, maka ketahuilah bahwa itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurangi dosa-dosa kita. Tapi kalau ternyata sudah miskin, gak mau sholat, itu pertanda sengsara dunia akhirat. Di dalam surat Al-Fajr, Allah firmankan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Kebanyakan orang itu kalau dapat nikmat, saya ini orang yang mulia, ki wong pancen disayang banget nang Allah. Belum tentu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika rizkinya sempit, aduh jangan Allah ini sudah enggak sayang sama aku. Belum tentu. Maka Allah langsung balas, kalla, bukan seperti itu pemahaman yang benar. Allah cinta atau tidak cinta bukan diukur dengan kekayaan atau kemiskinan. Tapi Allah cinta atau tidak cinta diukur dari sejauh mana kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.